Bab 1176. Zeke, datang dan selamatkan aku. Aku diculik. Lacey, kamu di mana? Sebelum dia bisa menjawabnya, Julian telah merebut telepon darinya. Lacey berteriak, saya di Highway 405. Selamatkan saya. Alarm di benaknya berdecit. Hidupnya tidak lagi hanya miliknya sendiri. Dia memiliki kehidupan lain di perutnya. Lacey bahkan tidak yakin apakah Zeke mendengar lokasi yang dia teriakkan. Melempar ponsel Lacey keluar jendela, Julian mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Bloodsword. Semuanya berjalan sesuai rencana. Zeke telah dibujuk keluar dari Ateville. Bertindak sekarang. Apa? Lacey mengangkat kepalanya ketakutan saat dia menatap Julian. Apakah dia mengatakan bahwa dia telah berhasil memikat Zeke keluar dari Ateville? Ini jebakan. Dia bermaksud memikat Zeke. Zeke dalam bahaya. Namun, teleponnya sekarang tergeletak di suatu tempat di sepanjang jalan tol, dan tidak ada cara baginya untuk memperingatkan Zeke. Keputusasaan membanjiri indranya, dan pada saat itu, dia merasa ingin mati. Cygnus Room terletak di markas sementaranya di Ateville. Itu adalah laboratorium penelitian ilmiah terbaik di Eurasia. Setiap informasi di ruangan itu adalah rahasia nasional. Mereka juga memiliki pertahanan terbaik, dan tidak mungkin seekor lalat pun masuk ke kompleks tanpa memberitahu para penjaga. Marsekal Agung sedang bergegas ke ruang Cygnus. Namun, pria ini bukanlah Great Marshal yang sebenarnya. Itu adalah Bloodsword. Ketika dia sampai di ambang pintu, penjaga itu berseru, Marsekal Agung, tolong berhenti. Bloodsword berhenti dan memelototi penjaga itu. Saya pendiri Cygnus Room. Apakah saya tidak diizinkan masuk ke ruangan sekarang? Penjaga itu menjawab dengan hormat. Marsekal Agung, kamu salah mengartikan kata-kataku. Bukankah kamu menerima panggilan darurat dan pergi sekarang? Mengapa kamu kembali begitu cepat? Marsekal Agung palsu itu menjawab, saya telah mengetahui bahwa panggilan darurat itu palsu. Saya menduga seseorang sedang mencoba untuk memancing saya menjauh dari tempat ini sehingga mereka dapat menyusup ke ruang Cygnus. Tingkatkan pertahanan di pintu masuk. Saya akan mempertahankan ruang Cygnus dari dalam. Kami akan bekerja sama agar musuh tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ya Pak. Penjaga itu menjawab dengan ekspresi muram di wajahnya. Oleh karena itu, Marsekal Agung palsu berhasil menyusup ke perbendaharaan ruang Cygnus. Di rak-rak perbendaharaan ada berbagai brankas yang dibuat khusus. Di brankas ini ada tanaman langka rahasia. Bloodsword tahu berapa harga pasar untuk tanaman ini. Jika dia membawa mereka keluar untuk dijual, keuntungannya akan lebih dari cukup untuk mengambil alih sebuah negara kecil. Namun, dia tahu bahwa tidak realistis baginya untuk mengambil semua tanaman ini. Oleh karena itu, dia tidak membuang waktu untuk memulai pencariannya terhadap tanaman yang dia butuhkan Gentiana scabra. Ketika dia membuka brankas yang paling dekat dengannya, dia menemukan bahwa itu kosong. Apa yang sedang terjadi? Bloodsword buru-buru membuka yang lain. Demikian pula, itu kosong. Begitu juga yang ketiga, keempat, kelima. Pada saat dia membuka yang keenam, dia tidak terkejut menemukannya kosong juga. Sebuah firasat muncul di hatinya. Ini tidak mungkin jebakan, kan? Dari sudut matanya, dia bisa melihat kegelapan berbentuk tidak wajar di balik rak. Itu tampak seperti seseorang berdengung. Bloodsword tercengang. Ada seseorang di sini. Dan mereka tidak menghentikan saya ketika saya sedang mencari tanaman itu. Ini jebakan dan saya sudah melangkah ke dalamnya. Tanpa ragu-ragu sejenak, dia berbalik untuk melarikan diri. Namun, dia hanya mengambil satu langkah sebelum dunia berputar di sekelilingnya, dan dia bisa merasakan kakinya berubah menjadi jeli. Bab 1177. Bubuk. Dia jatuh ke tanah saat dia berpikir, persetan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa saya tidak bisa mengumpulkan kekuatan apapun? Aku merasa sangat pusing. Saat itu, sosok di balik rak perlahan muncul dari kegelapan. Itu tidak lain adalah Marsekal Agung. Seringai di wajahnya membuat tulang punggung Bloodsword merinding. Dia berkata dengan acuh tak acuh, saya mendengar bahwa Bloodsword dijuluki Raja Racun. Bukankah ironis bahwa Raja Racun sendiri telah diracuni? Aku diracun. Itu tidak mungkin. Pembuluh darah di pelipis Bloodsword menonjol. Tidak ada racun di dunia ini yang tidak bisa saya ambil.
Zeke bersenandung, kalau begitu, berdiri dan bertarunglah denganku sekarang. Jika kamu tidak diracuni, jelaskan mengapa kamu merasa lemah sekarang. Aku, Bloodsword tidak bisa mengumpulkan kekuatan apapun untuk berdiri tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan bahwa dia telah diracuni. Aku meremehkan kamar Cygnus. Aku tidak pernah berpikir bahwa mereka berada satu tingkat di atas Bloodsword Syndicate dalam hal racun. Aku pernah mendengar bahwa ruang Cygnus telah menemukan racun paling mematikan baru-baru ini. Jika tebakanku tidak salah, ini seharusnya jadilah itu. Zeke menggelengkan kepalanya. Kau meremehkan kamar Cygnus. Racun ini bahkan tidak sebanding dengan 3 besar di rahasia. Apa? Bloodsword menatap Zeke tak percaya. Racun ini sudah menjadi sesuatu yang tidak pernah bisa dicapai oleh Bloodsword Syndicate. Namun, itu bahkan tidak sebanding dengan 3 besar di rahasia. Dengan kata lain, Bloodsword Syndicate bahkan tidak memiliki tempat di peringkat rahasia. Pada saat itu, Bloodsword benar-benar dipermalukan. Zeke melanjutkan, baiklah. Aku tidak akan membuang nafasmu lagi. Para penyusup dari ruang Cygnus harus mati dan tidak ada pengecualian untuk itu. Tunggu. Bloodsword berteriak, kamu tidak bisa membunuhku. Istrimu telah diculik oleh sindikat Bloodsword. Jika kamu mengampuni aku maka kamu dapat menggunakan hidupku sebagai ganti istrimu. Jika aku mati, istrimu juga mati. Zeke mencibir, yah, kamu bisa yakin. Bloodsword membeku. Dia tahu bahwa istri Zeke memiliki tempat yang lebih tinggi di hatinya daripada hidupnya sendiri. Secara teknis, dia harus cemas untuk menyelamatkannya ketika dia dalam bahaya. Kenapa dia begitu tenang? Hanya ada satu jawaban untuk pertanyaan ini. Dia memiliki segalanya di bawah kendali, termasuk masalah istrinya. Sial, orang-orang di Bloodsword Syndicate dalam bahaya. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengeluarkan teleponnya dalam upaya untuk memperingatkan sindikat Bloodsword akan bahaya. Sial baginya, Zeke tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk memperingatkan yang lain. Dengan tendangan cepat, dia membuat Bloodsword pingsan. Setelah selesai, dia melangkah keluar dari perbendaharaan. Serigala tunggal, yang telah menjaga pintu masuk, buru-buru melangkah maju. Zeke, bagaimana? Zeke menjawab, semuanya terkendali. Senang mendengarnya. Soul Wolf tersenyum sambil mengeluarkan sebatang rokok. Zeke, ayo ambil satu. Zeke mengerutkan kening. Kau tahu ini bukan mereka. Soul Wolf menghela nafas lega. Aku hanya menguji apakah kamu Zeke atau Bloodsword. Orang itu memiliki kemampuan akting yang hebat. Penyamarannya sempurna. Sayang sekali dia bukan aktor di industri hiburan. Zeke berkata, berhenti mengoceh. Awasi dia. Jangan biarkan dia melarikan diri, dan jangan biarkan dia mengambil nyawanya sendiri. Dia tahu rahasia sindikat Bloodsword, dan potongan-potongan informasi itu penting bagi rahasia. Sekarang, saya harus pergi ke River North Wharf untuk menyelamatkan Lacey. Oke. River North Wharf adalah dermaga yang ditinggalkan di East Skull. Itu praktis diantah-berantah. 4 pemuda sedang memancing di dermaga. Sungguh pemandangan yang aneh melihat mereka memancing di tempat seperti ini di tengah malam. Tak lama kemudian, sebuah mobil berhenti di samping mereka. Pintu mobil terbuka, dan Julian turun dari mobil dengan kursi rodanya. Pada saat yang sama, pengemudi juga membawa Lacey keluar dari mobil. Bab 1178. Lacey pingsan, dan dia benar-benar tidak sadarkan diri. Keempat pemuda itu melirik Julian sebentar sebelum membuang muka. Julian dengan santai bertanya, "Hei, apakah kamu menjual ikanmu?" Salah satu dari mereka menjawab, 10 untuk 1 kilogram. Julian menjawab, saya ingin 5 kilogram ikan mas. Baiklah. Aku akan memberimu ikan saat kamu membayar. Itu adalah kode rahasia yang dimiliki Julian dan Bloodsword Syndicate. Setelah memastikan bahwa pihak lain adalah orang yang tepat, para pemuda membuang pancing mereka ke samping dan berjalan ke arahnya. Ada apa dengan dia? Dia menunjuk Lacey. Julian menjawab, dia pingsan. Dia tidak akan mati. Bagus. Naik kapal pesiar. Lacey adalah istri Marsekal Agung jadi akan merepotkan jika dia mati. Setelah Julian naik ke kapal pesiar, pengemudi,
dengan lesi di tangannya, melangkah maju untuk naik ke kapal juga. Namun, salah satu pemuda menghentikannya. Maaf. Tanpa izin Bloodsword, kamu tidak diizinkan naik kapal pesiar. Julian mencibir, pikirkan tentang apa yang kamu lakukan. Dia adalah penjaga utama di samping Ares, dan dia petarung yang hebat. Sulit bagi Bloodsword untuk membawanya ke sisinya. Jika kamu tidak membuatnya bekerja, itu akan terjadi. Menjadi kekalahan Bloodsword Syndicate. Juga, Bloodsword sangat menghargainya. Jika Anda tidak membiarkannya bergabung, apakah Anda dapat memikul tanggung jawab ketika Bloodsword menanyakannya? Para pemuda itu saling bertukar pandang. Setelah hening sejenak, mereka mengangguk. Oke, kamu boleh naik, tapi kami harus mengikat tangan dan kakimu untuk berjaga-jaga. Tentu, jawab pengemudi itu dengan tenang. Kapal pesiar yang ditarik para pemuda itu dari alang-alang sekarang sedang dalam perjalanan ke bagian terdalam dari East Coast. Setelah 1 mil, kapal pesiar berhenti. Tiba-tiba, permukaan laut di depan mereka mulai menggelegak, seolah-olah lautan sedang mendidih. Kemudian, sebuah benda raksasa perlahan muncul dari laut. Itu adalah kapal selam. Julian tersentak kaget. Aku tidak percaya Bloodsword Syndicate memiliki kapal selam di East Coast. Dengan ekspresi bangga, anggota Bloodsword Syndicate menjawab, tentu saja. Bloodsword Syndicate jauh lebih mengesankan daripada yang dapat Anda bayangkan. Tanpa membuang waktu lagi, mereka naik ke kapal selam. Interior kapal selam itu luas. Lebih dari ratusan anggota Bloodsword Syndicate berkumpul di tempat itu. Mereka minum dan mengobrol dengan riang, dan beberapa bermain kartu sambil merokok. Namun, mereka mengalihkan perhatian mereka ke Julian ketika dia tiba. Saat Julian dan yang lainnya masuk, anggota Bloodsword Syndicate mengelilingi mereka. Pemimpin tim bertanya, mengapa ada 1 orang tambahan? Pemuda itu menjawab, dia pengemudinya. Dia dulu tangan kanan Ares. Jika pria seperti dia bisa berjanji setia pada Bloodsword Syndicate, kita pasti akan lebih kuat. Pemimpin itu mengangguk. Oke. Silakan istirahat di ruang tunggu. Kami akan menjemputmu ketika kami mencapai tujuan. Julian dan 2 lainnya kemudian dibawa ke ruang tunggu. Alih-alih ruang tunggu biasa, itu lebih seperti sel. Tak satu pun dari anggota sindikat Bloodsword bisa mempercayai Julian, jadi mereka mengunci mereka di sel untuk mencegah mereka menimbulkan masalah. Setelah mengunci sel, anggota Bloodsword Syndicate pergi. Saat itulah Lacey, yang seharusnya tidak sadarkan diri, perlahan membuka matanya. Bukannya terlihat terkejut, dia malah memasang ekspresi ketakutan di wajahnya. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Lacey bertanya pada pengemudi dengan suara gemetar. Pengemudinya tidak lain adalah Ares. Saat itu, rencana Ares dan Zeke untuk mencabut seluruh sindikat adalah mengikuti rencana Julian. Ares tahu bahwa Julian bersekutu dengan Bloodsword. Setelah interogasi Ares, Julian mengakui segalanya, dan dia bahkan setuju untuk membantu Ares menyingkirkan sindikat Bloodsword. Oleh karena itu, Lacey telah memalsukan kesadarannya sebelumnya. Bab 1179. Ares meyakinkan, Lacey, jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa denganku. Senang mendengarnya. Tanpa sadar, Lacey menutupi perutnya dengan tangannya. Ares mengerahkan kekuatan yang cukup untuk melepaskan tali yang terikat di pergelangan tangan dan pergelangan kakinya. Dia kemudian berjalan menuju pintu sel dan menariknya dengan kasar. Seketika, kunci itu rusak. Ares menginstruksikan, Lacey, istirahatlah di sini. Aku akan segera membawamu pulang. Baiklah. Setelah mendengar jawabannya, Ares keluar dari ruangan. Lacey menatap punggung Ares yang menjulang tinggi dengan mata linglung. Untuk sesaat, dia bisa merasakan keakraban yang mirip dengan Daniel dari Ares. Ini pasti. Apa itu ayah? Di aula kapal selam, anggota Bloodsword Syndicate masih menikmati waktu mereka. Aula dipenuhi dengan aroma alkohol yang kuat dan asap dari rokok tetap ada. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Ares telah mendekati mereka. Menepuk salah satu bahu pria itu, Ares bergumam, apakah kamu punya korek api? Pria itu tertawa, ayo, ayo. Coba rokok baru yang saya dapatkan dari rahasia ini. Saya dengar ini yang paling mahal. Suara pria itu menghilang. Dia tiba-tiba merasa bahwa wajah di depannya asing namun akrab. Itu asing karena dia bukan salah satu anggota Bloodsword Syndicate.
Namun, itu akrab karena rasanya seperti baru saja bertemu pria ini sebelumnya. Segera, sebuah pikiran muncul di benaknya ketika dia mengingat, bukankah ini pengemudi Julian? Bukankah dia dikurung di sel dan diikatkan tali di pergelangan tangan dan pergelangan kakinya? Kenapa dia di sini? Gelombang bahaya datang menerjangnya. Dia hampir berteriak minta tolong, tapi Ares lebih cepat, pukulan dari yang terakhir membuatnya tidak sadarkan diri. Pencahayaan di aula redup, udara tebal dengan asap, dan kebisingan bergema di aula. Tidak ada yang menyadari apa yang telah terjadi. Ares dengan santai berjalan menuju sekelompok 4 orang yang sedang bermain kartu di sudut. Hei, apakah kamu punya korek api? Tidak ada yang mengangkat kepala, mereka sepenuhnya fokus pada permainan mereka. Pergi ambil sendiri. Ares menjawab, maaf, saya tidak bisa menjangkaunya. Salah satu dari mereka dengan janggut mengutuk saat dia mengambil korek api dan menyerahkannya kepada Ares, pergilah. Jangan mengganggu permainanku. Persetan. Ares marah, beraninya kau mengutukku. Mati. Hah. Pria berjanggut itu membeku saat dia mengangkat kepalanya. Dia terdengar sangat arogan. Apakah dia bosnya? Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat wajah yang berubah menjadi tatapan ganas. Jantungnya berdetak kencang saat alarm bahaya di benaknya meraung. Dia baru berhasil membuka mulutnya sebelum pukulan Ares mengenai wajahnya. Pria berjanggut itu langsung pingsan. 3 lainnya memucat saat mereka dengan cepat melihat ke atas. Namun, sebelum mereka sempat bertemu pandang dengan Ares, pukulan Ares sudah mengenai wajah mereka. Dalam sekejap, 3 lainnya pingsan. Awalnya, Ares ingin diam-diam berurusan dengan orang-orang ini untuk menghindari mereka melarikan diri. Namun, salah satu pria yang bermain kartu memiliki sebotol anggur di tangannya. Ketika dia pingsan, botol itu jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. Segera, semua orang menoleh ke arah suara. Ketika mereka melihat Ares, mereka tercengang. Hah, ada apa? Bukankah kamu seharusnya dikurung di dalam sel? Bagaimana kamu bisa keluar? Menatap tenang, Ares secara acak menunjuk seorang pria dengan wajah bekas luka. Dia yang melepaskanku. Orang-orang itu langsung mengalihkan tatapan marah mereka pada pria yang terluka itu. Brengsek, kenapa kau membiarkannya keluar? Pria itu mendesis dengan wajah memerah, mengapa kamu mendengarkan omong kosongnya? Aku selalu di sini. Kapan aku punya waktu untuk membiarkannya keluar? Kerumunan merenungkan kata-katanya dan mengangguk setuju. Saat itu, sesosok mendarat di tengah kerumunan dan mulai mendaratkan pukulan ke arah mereka. Itu Ares. Bab 1180. Setiap pukulan mendaratkan satu orang di tanah, dan dia adalah kekuatan yang tak terhentikan. Dalam sekejap mata, lebih dari segelintir pria jatuh. Astaga! Kerumunan itu bingung. Setiap anggota di kapal selam sebenarnya adalah pejuang juara. Namun, Ares telah mengalahkan beberapa pria dalam hitungan detik. Dia tentara 1 orang. Brengsek, bunuh dia. Gelombang kemarahan menguasai pemimpin tim saat dia meneriakkan perintahnya. Sayangnya, sebelum mereka bisa melakukan apapun, salah satu pria mulai berlari keluar dari aula sambil berteriak seperti orang gila, lari. Lari untuk hidupmu. Orang ini Ares. Bam! Kata-katanya menjatuhkan bom di kerumunan. Ares adalah orang terkuat kedua di Rahasia, dan dia telah menyusup ke kapal selam. Dengan kata lain, seekor serigala telah menyelinap ke kerumunan domba. Orang-orang dari Bloodsword Syndicate adalah domba. Bayangan Ares membunuh lebih dari ribuan musuhnya sendirian masih jelas di benak mereka. Mereka hanya memiliki ratusan di kapal selam, dan mereka semua ditakdirkan di hadapan Ares. Selanjutnya, mereka ingat bahwa Julian adalah orang yang membawa Ares ke dalam kapal selam. Brengsek. Julian mengkhianati kita. Ini adalah jebakan. Pemimpin buru-buru mengubah perintahnya, lari. Lari sekarang. Jangan menyerang. Kami bukan tandingannya. Kemudian, pemimpin tim adalah yang pertama melarikan diri sementara yang lain mengevakuasi tempat itu seperti ayam tanpa kepala. Sekarang, mata Ares memerah karena marah. Jangan lari. Tetap di belakang dan bertarung denganku. Aku bahkan akan meletakkan tanganku di belakang. Namun, mustahil bagi orang-orang dari Bloodsword Syndicate untuk percaya pada kata-katanya. Ares ganas dan dia bisa membunuh lebih cepat daripada yang bisa dilakukan oleh orang-orang dari Bloodsword Syndicate.
Pada akhirnya, ia mengalahkan hampir 60 orang sebelum sisanya berhasil melarikan diri dari kapal selam. Ares menghela nafas, jika aku tahu ini akan terjadi, aku seharusnya memblokir semua pintu keluar. Setelah itu, dia pergi ke sel untuk membawa Lacey dan Julian keluar. Julian melihat mayat-mayat yang berserakan di lantai di aula dan dengan cemas berkata, "Tuan, banyak yang pasti telah melarikan diri. Sekarang mereka tidak punya tempat untuk pergi, mereka hanya bisa pergi ke darat dan menyusup ke rahasia. Saya yakin mereka akan melakukannya. Menjadi ancaman bagi keselamatan rahasia." Ares mencibir, berpikir untuk melarikan diri. Apa angan-angan? Aku sudah memasang jebakan di pantai. Ketika anggota sindikat Bloodsword berenang ke darat, mereka berantakan. Mengetahui bahwa Ares akan segera menyusul mereka, para pria tidak punya waktu untuk disia-siakan saat mereka bersiap untuk menyusup ke rahasia untuk bersembunyi. Namun, sosok gelap berjalan mendekat dan menghalangi jalan mereka. Para pria langsung tegang. Itu pasti pria Ares. Alih-alih menyerbu ke depan, pemimpin tim bertanya, "Siapa itu? Tolong biarkan kami lewat. Setelah kami tenang, kami akan mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Anda." Pemimpin tim bermaksud untuk menyuap orang lain. Bukannya menjawab, pria itu mengeluarkan rokoknya dan menyalakannya. Cahaya dari rokok berkedip, dan itu membuat wajah pria itu tampak mengancam dan mengerikan. Penyusup rahasia akan dibunuh tanpa pengecualian. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, hembusan angin kencang bertiup, dan awan gelap menutupi bulan yang cemerlang. Dalam sekejap, kegelapan menyelimuti kerumunan saat udara menjadi lebih dingin. Itu sangat dingin sehingga membekukan darah di pembuluh darah semua orang. 10 detik kemudian, awan gelap melayang pergi. Cahaya bulan yang redup menyelimuti tanah sekali lagi. Pria yang menghalangi jalan itu tetap berdiri. Namun, orang-orang dari Bloodsword Syndicate sekarang semuanya ada di tanah.